Oke, selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Yan Supriyana, dan di video kali ini saya akan coba membahas bagaimana cara menggunakan rumus sum if ya. Jadi rumus sum if ini biasanya digunakan untuk menjumlahkan dengan kriteria tertentu ya. Jadi kenapa menggunakan rumus sum if? Kalau kita definisikan, sum itu adalah penjumlahan, sedangkan if adalah mengambil kriteria tertentu atau kondisi tertentu ya. Jadi rumus sum if ini digunakan untuk menjumlahkan kriteria atau dengan kriteria tertentu. Baik, bagaimana cara menggunakan rumus count if ini? Seperti biasa saya akan membuat salah satu contoh tabel yang dapat dijadikan contoh dalam video tutorial kali ini. Dan sebelum dilanjutkan, saya harap untuk boleh di share video ini, atau saya mohon di subscribe ataupun di like video tutorial atau channel xid.com ini. Baik, untuk yang membuat tabel ini saya buat misalkan misalnya adalah kode di sini ya. Kemudian ada juga nama barang. Selanjutnya adalah misalnya adalah jumlah. Di sini misalnya kodenya adalah A001 misalkan. Ini kode yang sangat sederhana sekali dan sering dipakai ya. Berikutnya saya coba kodenya adalah sampai A006. Kemudian nama barangnya misalnya adalah di sini adalah apa ya? Misalnya mie goreng misalkan. Sini ada mie instan. Sini adalah sabun gift. Misalkan ada lagi sabun life boy misalnya. Kemudian ada lagi misalkan di sini adalah apa ya? Gula pasir. Sini gula merah. Oke, seperti ini. Kemudian saya coba di sini jumlahnya, ini saya lebarkan dulu. Seperti ini, saya lebarkan dulu. Seperti ini. Mie goreng misalkan jumlahnya adalah 4, ini 2. Ini saya untuk jumlah ini misalkan acak saja seperti ini. Selanjutnya kita akan menjumlahkan berapa sih jumlah untuk nama barang mie ya. Jadi kita abaikan mie goreng, mie instan. Yang penting adalah jumlah untuk mie. Kemudian berapa juga untuk sabun, berapa juga untuk gula. Maka di sini misalkan ini adalah jumlah gula di sini, atau misalkan jumlah mie dulu kayak misalkan di sini adalah jumlah gula. Kemudian ada lagi misalkan jumlah sabun misalnya seperti ini. Oke, kita akan mencari di sini dari data yang ada di sini berapa sih jumlah mie, berapa sih jumlah gula, dan berapa sih jumlah sabun. Nah, kalau misalkan ini datanya sedikit, teman-teman bisa menghitung dengan manual. Kita lihat misalkan di sini adalah ada yang namanya mie goreng, ada mie instan. Ini dua-duanya adalah mie ya, jenisnya mie. Kalau misalkan teman-teman jumlahkan, ini adalah mie goreng 4 dan mie instan adalah 2. Kalau dijumlahkan ini adalah 6. Jadi teman-teman bisa ngerti kan 6. Nah, ini kalau secara manual. Kalau jumlahnya sedikit loh. Kalau gimana kalau misalkan jumlahnya sangat banyak sekali, ribuan ya. Jadi kalau database barang itu biasanya di Microsoft Excel itu adalah ribuan ya. Ini karena sampel saja, jadi saya buatkan untuk 6 item barang ya, atau kode barang. Oke, untuk membuat rumus seperti di atas, kita akan menggunakan rumus sum if ya. Jadi rumus sum if. Oke, kita coba sum if ini. Jadi rumusnya adalah sama dengan sum if. Oke, yang ini ya, sum if. Selanjutnya kita ambil sum if-nya jumlah apa ini? Misalkan jumlahkan ini. Jumlahkan yang ini ya. Ya, jumlahkan yang sini. Kemudian seperti apa? Di sini adalah titik koma. Kriterianya apa? Ya, jadi kita ranknya ambil jumlah yang nama barang ya, nama barang ini. Kemudian kita tulis kriterianya adalah gula ya. Yang pertama adalah mie ya. Oke, saya tambahkan di sini adalah bintang. Kenapa bintang? Karena di sini dalam mie ada mie goreng, ada mie instan. Ini ada teks atau karakter lain di kata yang kita cari. Oke. Sebenarnya ini juga bisa menggunakan rumus fungsi lab ya, jadi sum if lab.
Tetapi kan di sini misalkan ada beberapa apa namanya tulisannya mungkin ada agak berbeda dikit, kan akan berpengaruh ya. Sebenarnya juga bisa pakai lab, tetapi ini adalah rumus sum if ya, fungsi sum if. Sum if ringnya adalah C3 sampai dengan C8, kemudian kita cari kriterianya adalah mi, kemudian selanjutnya kita jumlahkan adalah sum rank, jumlah rank ya. Ini yang ini ya, jumlahkan, yaitu dari sini teman-teman bisa tarik antara sel D3 sampai dengan D8 seperti itu. Kemudian teman-teman tutup kurungnya sampai di sini, enter. Oke, kita ketahuan untuk jumlah mi adalah 6. Baik, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalkan cara menghitung jumlah gula? Nah, kalau gula juga di sini bisa dihitung 6 ditambah 4. Maka itu hasilnya adalah 10. Tetapi bagaimana menggunakan rumus sum if? Oke, saya ulangi. Di sini adalah sum if. Sum if kita ambil ranknya yang ini, kemudian kita koma. Ini koma biasanya ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma ya. Kebetulan saya setting regionalnya adalah Indonesia, jadi menggunakan titik koma. Selanjutnya kita ambil kriterianya yaitu seperti tadi, yaitu adalah kriterianya gula. Nah, kita akan mengambil jumlah gula. Sorry, ini 8 bukan bintang ya. Kita ambil gula. Sorry, kelebihan. Kemudian seperti ini. Berikutnya sum rank-nya kita jumlahkan yang ini. Seperti biasa ini yang akan nanti jumlahkan dengan kriteria gula ya. Jadi di sini di sebelah rank kirinya adalah kita akan mengambil kata gula ya. Dan ini dijumlahkan. Kalau ketemu dengan kata gula maka dijumlahkan ininya, data value-nya. Selanjutnya tutup dan enter. Maka jumlahnya sudah ketahuan 10. Oke. Lalu bagaimana kita menghitung jumlah sabun? Rumusnya sama, cuman nanti kriterianya diganti. Kalau ini kan mencari gula, maka kriterianya adalah gula. Kalau ini mie, maka kriterianya adalah mie. Kalau sabun, maka kriterianya adalah sabun. Nah, supaya lebih cepat, teman-teman juga bisa menarik rumus ini seperti ini. Tetapi kalau menarik ini akan berubah, maka teman-teman bisa ditarik ke atas seperti ini. Oke, yang contohnya lagi seperti ini. Oke, itu bisa ditarik. Kemudian enter. Hasilnya 10. Benar atau tidak 10? Kita lihat jumlah sabun. Sabun itu ada Gift, ada Lifebuoy. Kenapa jumlah 10? Karena kriterianya masih gula. Jadi kita rubah menjadi sabun. Oke, seperti ini. Dan hasilnya adalah 9. Kita cek 4 ditambah 5, maka hasilnya 9. Oke. Sangat sederhana dan cukup mudah, dan itu bagaimana cara menggunakan rumus sum if, yaitu digunakan untuk menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Dan sampai di sini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video tutorial Excel berikutnya.